channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang diambil dari YouTube-nya Ngulik Misteri dan ditulis oleh Ednavila. Kalian juga dapat mengunjungi YouTube-nya Ngulik Misteri ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrohmanirrohim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Umroh dengan Uang Hasil dari Pesugihan. Kali ini saya akan menceritakan satu kisah dari narasumber, tapi bukan dari narasumber langsung, tapi dia mendapatkan cerita dari salah satu keluarganya yang pernah mengikuti perjalanan umroh ke Tanah Suci. Sebut saja namanya Bu Darmi. Ia menyaksikan tetangganya yang ikut umroh, tapi sampai di sana tidak bisa melakukan rukun-rukun umroh. Sebut saja si pelaku ini namanya Pak Tono dan juga Ibu Mona. Awal kisah Pak Tono dan Bu Mona ini dikenal sebagai orang kaya di lingkungan tempat tinggalnya. Usaha yang dimilikinya sudah tersebar ke berbagai kecamatan, bahkan ke kota. Pak Tono dan Bu Mona ini mengikuti umroh ke Tanah Suci. Pak Tono dan Bu Mona ini mengikuti umroh ke Tanah Suci bersama rombongan di sekitar tempat tinggalnya. Salah satunya yaitu Bu Darmi. Pada Selasa pagi rombongan umroh berangkat ke Tanah Suci. Namun Pak Tono dan istrinya di sepanjang perjalanan mengalami mabuk udara di pesawat. Dan Pak Tono badannya menggigil disertai demam tinggi. Sesampainya di bandara mereka langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Dokter yang di rumah sakit itu bilang tidak ada indikasi apapun. Dan itu pun berlangsung sampai umroh itu selesai. Jadi Pak Tono dan Bu Mona itu tidak bisa melaksanakan umroh yang semestinya. Pak Tono mengalami sakit bukan cuma sampai di Indonesia saja. Dia di rumah pun masih mengalami sakit, bahkan dirawat pun sampai 2 bulan tidak kunjung sembuh. Lalu kemudian di tahun berikutnya saat perjalanan umroh itu diadakan lagi, Bu Mona memaksakan diri untuk mengikutinya lagi, walaupun tanpa suaminya. Pada saat istrinya Pak Tono berangkat umroh saat di bandara sampai menuju ke tempat asrama haji atau tempat istirahat para jemaah rombongan umroh. Saat pertama kali menjalani rukun umroh, Bu Mona ini berteriak-teriak seperti orang yang kerasukan dan merasakan hawa panas di dalam tubuhnya. Panas, panas, cuacanya panas sekali. Dengan muka yang memerah, Bu Mona berteriak-teriak tanpa henti. Padahal yang dirasakan oleh Bu Darmi dan jamaah lainnya itu cuacanya sedang-sedang saja, tidak begitu panas seperti yang dirasakan oleh Bu Mona. Bu Darmi menyaksikan kalau Bu Mona selalu kegerahan dan kepanasan. Jadi sepanjang perjalanan 1 hari melakukan rukun umroh, yang dialami oleh Bu Mona itu merasa gerah dan merasa kepanasan. Itu pun terjadi bukan cuma 1 hari saja. 2 hari Bu Mona masih merasakan hal yang sama, melakukan hal yang aneh di luar nalar para rombongan yang lain. Bu Mona selalu merasakan panas, tapi panasnya tidak seperti yang dirasakan oleh rombongan lain. Bu Mona akhirnya tidak bisa melanjutkan rukun umroh yang lainnya.
Dia lebih menyukai istirahat di asrama yang ada pendinginnya. Seakan-akan Bu Mona ini tidak tertarik untuk melakukan berbagai rangkaian rukun umroh seperti yang lainnya. Bu Mona lebih suka berada di dalam asrama, karena jika dia keluar akan merasakan hawa yang begitu panas. Di saat Bu Mona berusaha untuk keluar untuk mengikuti rombongan yang lain, yang dialami Bu Mona justru semakin panas. Inilah yang membuat para rombongan yang lain bingung. Bu Mona, sampai kenapa? Kok tidak bisa melanjutkan rukun umroh seperti yang lainnya? Salah satu rombongan menanyakan kepada Bu Mona. Karena dari awal sampai sekarang Bu Mona hanya satu kali melaksanakan rukun umroh, itu pun tidak sampai selesai. Saya tidak kuat, saya merasa capek. Kalau saya ikut jalan dengan rombongan, muka saya terlihat merah dan keringat bercucuran. Saya takut pingsan. Bu Mona menceritakan keadaannya. Kalau dirinya benar-benar tidak sanggup melakukan perjalanan umroh. Ya sudah, istirahat saja. Yang penting jaga kesehatan, jangan sampai di rumah juga masih dirawat, ujar salah satu jamaah umroh. Hampir 1 bulan menjalankan umroh, namun Bu Mona tidak menjalankan rukun umroh seperti jemaah yang lainnya. Selesainya perjalanan umroh, mereka pulang ke kampung halamannya. Bu Mona merasakan hawa yang begitu panas, seakan-akan tubuhnya dibakar di atas bara api. Dimandikan dengan air sumur berkali-kali tidak membuat hawa panas itu reda. Dibawa ke rumah sakit pun dokter tidak menemukan gejala apapun. Hampir 1 minggu Bu Mona mengalami sakit-sakitan dan kerasukan. Semua benda yang ada di sekitarnya pasti disingkirkan dengan mudahnya. Sampai lemari baju pun dengan mudahnya dirubuhkan. Kalau secara akal sehat, seorang perempuan merubuhkan lemari yang berukuran besar, dan di dalamnya juga terdapat banyak baju yang otomatis berat, tidak bakalan bisa merubuhkannya. Tapi tidak dengan Bu Mona yang dengan mudah merubuhkan benda-benda berat yang ada di sekitarnya. Setiap hari Bu Mona berteriak-teriak kepanasan, "Panas! Panas!" yang membuat keluarganya bingung. Pak Tono suaminya pun sakitnya belum sembuh-sembuh. Bahkan Pak Tono sakitnya lebih parah. Tubuh yang seperti tinggal tulang saja karena tidak makan, tidak minum. Bahkan tidak bisa tidur hampir 2 bulan lamanya. Sebelum sepasang suami ini jatuh sakit, Bu Mona dan suaminya itu juga pernah mendaftarkan umroh. Bukan cuma 1 atau 2 kali, hampir 9 kali mereka mendaftarkan diri untuk berangkat umroh. Tapi saat rombongannya berangkat, pasti ada saja yang menghalangi mereka untuk berangkat. Salah satunya karena demam tinggi, sampai-sampai dirawat di rumah sakit. Tiba-tiba pingsan selama 1 jam lebih, tiba-tiba diagnosa penyakit yang tidak bisa menaiki pesawat. Tiba-tiba istrinya yang sedang sakit jadi membatalkan niat untuk berangkat umroh. Dan sebagainya yang membuat sepasang suami istri ini gagal berangkat umroh. Pasti ada hal yang aneh di saat menjelang umroh yang akan dilaksanakannya. Pada saat umroh yang kelima, Bu Mona akhirnya terpaksa mengizinkan suaminya untuk berangkat sendiri. Yang pada kenyataannya Pak Tono mengalami mabuk udara dan tidak bisa melanjutkan rukun umrohnya. Karena suaminya yang mabuk udara, niat umrohnya si suami ini belum terlaksana. Jadi waktu itu Bu Darmi dan rombongannya bingung dan heran kok bisa mengalami hal yang seperti itu.
Padahal Pak Tono dan Bu Mona ini rajin beribadah. Tapi kenapa pasti ada halangan saat mau melakukan umroh? Bukan cuma 1-2 kali, tapi sudah 9 kali berangkat umroh, tapi yang dialaminya tidak sesuai yang diharapkan. Kabar itu memang geger ke tetangga desa, karena kebetulan rombongan jamaah umroh itu dari berbagai desa, bahkan sekecamatan. Semuanya benar-benar keheranan dengan yang dialami Pak Tono dan juga istrinya. Kabar tentang gagalnya Pak Tono dan Bu Mona yang tidak bisa menyelesaikan rukun umrohnya. Setelah berbulan-bulan mereka bertanya-tanya, tapi tidak ada yang menyadari. Tidak ada yang tahu hal apa yang menjadi sebab musabab mereka gagal umroh sampai mengalami sakit-sakitan. Tapi tidak dengan Bu Darmi yang bisa mengetahui perilaku tentang suami istri yang menyeleweng ini, atau mendapatkan rezeki yang tidak sesuai dengan jalannya. Bu Darmi menyaksikan pada saat sholat berjamaah dengan suaminya, yang membuat Bu Darmi waktu itu sangat terkejut. Pada saat selesainya tahiyat akhir ketika Bu Darmi salam pertama, Bu Darmi menengok ke kanan, dan saat salam kedua ke kiri yang di sebelahnya adalah Bu Darmi. Itu adalah tubuh atau wajah Bu Mona. Tapi yang dilihat Bu Darmi waktu itu adalah sosok kera yang sangat besar, dengan mata yang merah menyala, gigi yang bertaring panjang, dan darah yang bercucuran. Tapi waktu itu Bu Darmi masih keheranan, kok bisa-bisanya seekor kera ada di barisan sholat. Tapi setelah dia mengusapkan tangan ke mukanya, berubah lagi menjadi Bu Mona. Yang tadi wujudnya seekor kera entah hilang kemana. Bu Darmi seakan-akan tidak sadar dengan apa yang Bu Darmi tadi lihat. Apakah itu hanya halusinasi saja? Karena kejadian itu dan rasa penasarannya, Bu Darmi menanyakan kepada salah satu imam musola. Bu Darmi menanyakan perihal yang dialaminya tadi. "Pak Kiai, saya mohon maaf, saya mau menanyakan hal yang tidak baik," tanya Bu Darmi. "Mau menanyakan soal apa, Bu? Sampai mohon maaf," jawab Pak Kiai. "Saya ingin menanyakan perihal apa yang saya lihat. Apakah saya itu berhalusinasi atau berhayal kalau yang saya lihat di dalam tubuhnya istri Pak Tono itu adalah seekor kera dengan mata yang merah menyala? Apakah mereka melakukan pesugihan kera, Pak?" tanya Bu Darmi ragu-ragu. "Bu Darmi, kamu akan saya kasih tahu. Urusan soal mereka mau bersekutu dengan siluman atau dengan iblis, itu haknya manusia masing-masing. Memang kita sebagai manusia harus bertetangga. Kalau salah ya diingatkan, tapi kita juga ada batasannya. Kita tidak bisa membuktikannya, dan kita tidak bisa terus menghakimi seseorang dengan menuduh atau menghakimi kalau Bu Mona dan suaminya itu melakukan pesugihan kera. Jadi kita itu punya batasan-batasan yang tidak bisa menghakimi seseorang dengan apa yang kita lihat," jawab Pak Kiai menjelaskan. "Terus bagaimana Pak Kiai?" tanya Bu Darmi antusias. "Ya sudah, biarkan saja. Itu adalah hak mereka. Biarkan hati mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Mungkin itu sudah jadi jalan mereka, dan mungkin sudah jadi pilihannya," jawab Pak Kiai lagi. Sebenarnya Pak Kiai sadar dan tahu kalau Pak Tono dan istrinya ini melakukan pesugihan. "Jika saya menyampaikan apa yang saya lihat, takutnya menjadi fitnah. Saya tahu, tapi saya tidak berani. Jadi saran saya, Bu Darmi, cukup Bu Darmi yang tahu. Kalaupun mau bercerita ya ceritakan ke keluargamu saja. Tapi yang paling utama, jangan sampai merugikan pihak dari yang sedang melakukan sesuatu yang buruk. Biarkan saja, tidak usah terlalu dibesar-besarkan. Biarkan mereka melakukan apa yang mereka mau.
Tentang tetangga warga desa yang curiga, biarkan saja menjadi misteri, jelas Pak Kiai. Mulai saat itu Bu Darmi merahasiakan tentang apa yang ia lihat. Sosok kera yang berada di tubuh Bu Mona dan Pak Tono. Sampai Bu Darmi melakukan umroh bersama mereka. Bu Darmi hanya diam saja. Namun Bu Darmi yang tidak bisa mengunci mulutnya, akhirnya dia menceritakan kepada salah satu keluarganya. Saya ingin bercerita, tapi janji cukup aku dan kamu yang tahu. Seandainya masalah ini bocor, seandainya permasalahan ini membuat warga di lingkungan desa tahu, saya akan menghakimi kamu karena kamu yang membuat fitnah. Sebenarnya Bu Darmi benar-benar bingung antara dia menyimpan rahasia atau bercerita. Tapi akhirnya Bu Darmi bercerita kepada salah satu saudaranya, yaitu adalah keponakannya. Bu Darmi menceritakan perihal perilaku tetangganya yang bersekutu dengan siluman atau iblis. Setelah bercerita panjang lebar, Bu Darmi menasehati ponakannya agar jangan sesekalipun melakukan hal yang bukan semestinya. Kamu jangan sampai melakukan pesugihan ya. Jika sudah bersekutu dengan iblis, jika berbuat kebaikan tidak akan diterima. Ya contohnya seperti Pak Tono dan juga Bu Mona. Niatnya mau berangkat umroh, tapi gagal terus dan berdampak ke pelakunya sendiri, yang sampai saat ini ia merasakan sakit tiada henti karena tidak menggunakan uang yang halal. Ujar Bu Darmi menceritakan kepada keponakannya. Jadi inti pada cerita yang saya sampaikan barusan, sesuatu yang bersekutu dengan iblis itu tidak akan memberikan hal yang baik, yang seperti di dalam kisah gagalnya mereka melakukan umroh, tapi malah berdampak ke pelaku tersebut. Bukannya melaksanakan perjalanan umroh sesuai dengan apa yang disyaratkan, tapi mereka malah merasakan sakit-sakitan. Kisah ini berdasarkan kisah nyata yang dialami oleh tetangga dari keponakan Bu Darmi, tapi nama dan tempatnya sudah saya samarkan. Jadi pada kesempatan kali ini saya bercerita tentang gagalnya seseorang melakukan hal yang baik, yaitu melakukan umroh. Tapi kenyataan yang harus mereka hadapi yaitu pelaku pesugihan atau orang yang melakukan sekutu dengan iblis. Allah tidak meridhoi mereka melakukan umroh, yang pada hakikatnya Allah meridhoi sesuatu yang baik yang didapatkan dari hal yang baik. Semoga kisah ini menjadikan wawasan untuk kita semua, untuk kita jadikan pelajaran bahwa yang terbaik adalah sesuai dengan jalan dari Sang Maha Pencipta. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.